Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti lesunya retribusi pendapatan daerah dari sektor perparkiran sepanjang tahun anggaran 2022. Unit pengelola parkir dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Ketua Komisi B Ismail meyakini pengelolaan parkir di seantero Jakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi untuk mencapai target pendapatan daerah. Evaluasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran retribusi. Hal tersebut disampaikan Ismail dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Siri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juli 2023. Kita melihat bahwa memang perlu ada satu evaluasi yang menyeluruh ya. Terkait dengan apa? Pertama, regulasi. Bahwa regulasinya itu memang memastikan tidak memberi celah bagi terutama bagi penyelenggara maupun pihak lainnya untuk melakukan kong kali kong gitu ya, dalam pencatatan tentunya. Yang kedua, kita menilai di sini justru urgensinya untuk dilakukan berdasarkan sistem istilahnya digitalisasi ya, secara elektronik seperti itu, untuk mengurangi potensi terjadinya kebocoran. Berdasarkan laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022, realisasi pendapatan UP perparkiran tahun 2022 hanya mencapai 51,3 miliar rupiah atau 72,88% dari target sebesar 70,4 miliar rupiah. Anggota Komisi B Hasan Basri Umar mengungkapkan masih banyak lokasi parkir yang belum dikelola secara modern. Retribusi perparkiran masih dipungut secara manual, misalnya di Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hayamuruk. Begitu juga di Jalan Boulevard Kelapa Gading. Itu kan ketika kita makan situ itu kan terkesan nggak ada yang dikelola, nggak ada yang dikoordinir. Sementara parkirnya itu mahal sih. Sementara itu, anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak mempertanyakan niat baik pengelolaan perparkiran di DKI Jakarta. Dia mengatakan, dulu penerapan pungutan parkir secara elektronik berjalan baik karena adanya kesungguhan niat untuk menjalankannya. Dulu kita kan mengajukan parkir elektronik, kita mengurangi unsur manusia yang bisa kemudian masuk angin. Kita menggunakan parkir elektronik. Seakan-akan itu beda zaman, beda perlakuan. Dulu tuh jalan baik-baik karena ada niat untuk menjalankannya. Saya kira kalian juga perlu memberikan kajian kenapa itu tidak diberdayakan. Kalau hanya sekedar kemudian itu menjadi monumen, bongkar aja. Dalam rapat pembahasan, Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syarifuddin menjelaskan parkir di DKI Jakarta dikelola dengan dua model. Pertama, dikelola secara mandiri oleh Pemprov DKI Jakarta, dan kedua dikelola oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dengan skema yang bagi hasil. Kita punya terminal parkir elektronik. Ada mesin yang ditaruh itu dulu di Sabang tempat lain yang memang secara otomatis merekod dihitung jam parkir berapa lama mereka bayar. Dengan cashless, Pak. Nah, ini memang kami akui ada yang memang rusak dan masih itu kita akan perbaiki. Dan nanti ke depan kita akan buat aplikasi jam parkir. Dengan jam parkir itu terkonek dengan misalnya dengan park and ride, terkonek dengan kewajiban uji emisi yang bersangkutan. Dan yang satu lagi kita akan menggunakan disinsentif parkir. Ketika kendaraan itu tidak lulus uji emisi atau belum uji emisi, itu akan dikenakan disinsentif parkir dengan pengenaan tarif tertinggi. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.